Oke, jadi pada video saya kali ini saya berkesempatan untuk sedikit berbincang-bincang sama Karimun yang saya sudah temui di Jogja itu berkeliaran gitu. Oh, sering lihat Mas, saya sering lihat di jalan. Jadi saya lihat itu Karimun ini kok culture banget gitu loh. JDM look banget gitu. Oh ya, jadi sebelumnya saya di sini di tempatnya Mas Rito Fani, sekalian pinjem tempat, sekalian review si Karimun Orange ini. Jadi di samping saya ini udah ada Mas siapa Mas? Mas Bening. Bening ya. Oke, jadi Mas Bening ini adalah owner si Karimun Orange ini ya Mas? Ya. Panggilan mobilnya apa Mas ini Mas? Mumun Oren. Mumun Orange ya. Jadi saya tertarik sama mobilnya jenengan. Itu karena beda gitu Mas sama Karimun-Karimun yang ada di Indonesia gitu. Oh. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini saya izin untuk ngulik mobilnya jenengan. Siap. Makasih banget Mas sudah diundang juga. Siap. Buat masuk ke channelnya. Jadi untuk mobilnya sendiri basicnya Karimun tahun berapa Mas? Karimun GX tahun 2005 ini. 2005 ya? Iya. Warna aslinya ini? Iya, warna aslinya ini. Ini mungkin kalau bagi sebagian orang kan oranye ya. Iya. Tapi sebenarnya di STNK tuh coklat metalik dia jatuhnya. Oh, jatuhnya. Coklat metalik. Iya. Ya? Oke. Untuk pakai Karimun ini udah berapa lama Mas ini? Sekitar 2016 kayak. 2016 ya, berarti udah sekitar 6-7 tahun ya. 6-7 tahun. Untuk eksterior sendiri ini cat masih ori dari baru Mas ini? Iya, ori dari baru, cuma kalau bagian bumper itu udah sempat di repaint sekali. Spet-spet lah ya. Spet-spet sekali karena kalau bumper kayaknya ya pasti ada aja lah pemakaian wajar lah ya. Namanya mobil dipakai kan. Iya, pakai setiap hari lagi. Betul. Kemudian ini saya ngelihat velgnya ini juga culture gitu loh. Kalau di Jepang atau di luar sana itu banyak juga yang pakai velg kaleng, pakai dop juga ya Mas ini? Iya, pakai dop juga. Untuk velg kalengnya ini pakai punya apa Mas? Ini pakai punya Agia yang tipe terendah. Agia tipe terendah ya? Itu kebetulan ringnya sama juga, ring 13, jadi nggak perlu ganti ban. Nggak perlu ganti ban ya. Untuk dopnya sendiri, center dopnya ini? Center dopnya itu beli customan gitu sih Mas di Shopee gitu. Aslinya tuh ya sebenarnya banyak modelnya juga tuh. Ada yang kayak kalau kalian tahu Hyundai Atos yang plug gitu, itu juga lebih enak dilihat juga. Sama model Jeep Sahara itu juga ada yang kayak gitu. Tadinya saya ngelihatnya malah dopnya ini kayak punya Audi Mas. Audi juga ada kan? Iya, Audi yang juga kaleng ada. Audi gitu. Kemudian untuk suspensinya sendiri saya lihat ini udah rendah gitu, nggak kayak Karimun pada umumnya. Ini untuk suspensinya racikannya gimana Mas? Ini kan ya sebenarnya kalau mau masuk ke konsep OEM look ya mungkin bagi sebagian orang nggak diceperin lah ya. Cuma ini karena kemarin kayak nggak bisa gitu lihat kalau jarak fender sama ban terlalu jauh, ya udah akhirnya tak ceperin. Ini belakang tuh jaraknya 3 jari, yang depan 2 jari, terus modalnya cuma custom pair aja. Custom pair ya? Iya. Jadi konsep modifikasinya si Karimun ini gimana? Ini konsepnya awal-awal tuh sempat bingung kan, kayak Karimun enaknya diapain nih dengan budget yang bisa dibilang terbatas lah kalau bagi saya. Akhirnya nyari-nyari, ya udah adalah OEM look. Dengan waktu itu sempat rame juga kalau di Indo ya pada pakai velg kaleng. Betul. Akhirnya tak cari velg kaleng yang bisa dibilang murah. Ya udah nemu deh ini velg Agia. Terus tinggal cari-cari part pendukung yang mendukung buat tampilan jadi OEM look kayak gitu. Kemudian saya juga tertarik sama di bagian atasnya ini Mas. Untuk atas ini dipasangin apa aja di bagian kalau atas itu kalau roof railnya itu udah bawaan untuk tipe GX ya. Terus ditambahin crossbar pakai aftermarket merek Sunrise. Terus kemarin ketambahan lagi dapat roof rack juga merek Sunrise yang polosan aja yang hitam gitu. Ini juga salah satu part yang mempermanis dari si Karimun ini. Jadi biar kelihatan beda gitu. Ya kayak kalau mau diajak adventure siap lah gitu. Betul. Kemudian untuk stripping stikernya ini kan saya juga lihat beda juga nih Mas. Ini untuk strippingnya ini konsepnya gimana dan ini desain sendiri atau udah ada jadinya gitu apa gimana Mas? Oke. Kalau yang striping samping ini sebenarnya
banyak juga yang bikin OEM Look tuh jadi pakai kayak gini. Awalnya yang lihat dari garapan OEM Look di Bandung tuh banyak yang pakai kayak gitu, akhirnya tertarik lah untuk bikin sendiri karena kalau beli itu ya bisa bilang lumayan lah harganya. Lumayan, ya. Akhirnya ke warehouse terus bikin warehouse sticker ya? Iya, warehouse sticker, bikin desain sendiri, terus ya udah ditambahin kayak ada warna biru muda sama biru tua kan, itu kayak identik dengan Suzuki Sport, Suzuki ya? Sport. Ditambah itu dikit, terus ya udah akhirnya bikin itu, sama sekalian untuk nutupin bekas emblem belakang ditulis bikin wagon R white sama tipe kalau Karimun di Jepang tuh ada XL limited. Oke, Kayak gitu. itu berarti badge yang di belakang itu udah customan sendiri ya? Iya, customan sendiri. Mirip kayak yang di versi Jepang di Iya. luar sana. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu, ini mungkin kalau di Jepang namanya bukan Karimun ya ini mas? Iya, ini namanya wagon R white. Wagon R white ya. Sebenarnya ada juga yang mirip-mirip kayak gini cuma nggak terlalu lebar, nah itu wagon R yang biasa. Oh itu yang K-car-nya sana ya? Iya, kayak gitu. Kemudian untuk bagian depan ini mas, ini saya lihat di lampu ini ada kayak yang menonjol ini apa mas ini? Ini ada lamp washer, dia dummy tapi Dummy, cuma tempelan aja. Oke. Ini mungkin kalau besok fungsi kayaknya lebih cakep Iya, lagi sih. lebih cakep. Kemudian untuk depan ini saya lihat ada karet ini apa mas? Ini cuma tambahan pakai karet samurai gitu yang universal, jadi dipotong sendiri. Iya. Terus tapi bawahnya juga dibaut biar tambah apa ya, kelihatan lebih pendek aja gitu. Lebih sporty kan? Sama paling ya fog lamp juga tambahin stiker Kuning ya? kuning biar kayak lebih JDM. Iya. Kayak gitu. Oh ya, sama saya lihat ini di frame plat nomornya ini ada Suzuki Sport ini juga cutting sendiri mas? Ini kebetulan beli udah yang sepaket sama platnya kayak gitu. Oh, oke. Kebetulan kan ada. Nah kemarin tuh sempat juga nyari-nyari kayak gitu, ada juga yang jual 100.000. Nah, akhirnya udah nyari waktu lebih searching, dapet yang ini 25.000 sepaket, depan belakang udah gitu. stiker. Ini juga mempermanis sih mas. Iya. Soalnya Suzuki juga identiknya juga Suzuki Sport. Ya. Kemudian untuk catnya ini tadi kelihatan seger banget, ini diapain mas? Untuk cat itu kemarin di detailing, terus sekalian di coating juga. Oke, berarti setelah di detail ditimpa coating Iya, itu kemarin pertama di Showcar Garage. Showcar Garage. Nah, terus habis itu sempat dapat perawatan treatment lagi di warehouse lagi, detailing lagi, terus ditimpa 2 layer lagi. Ya udah jadi begitu. Jadi ini catnya kelihatan basah gitu ya mas? Iya, kayak itu jadi wet look. White look, bener. Kemudian, oh iya nih, sama saya lihat ada stop lamp belakang ini. Iya, stop lamp belakang tuh pakai kayak model rally look gitu. Rally look, sebenarnya ya? itu kalau sebutannya third brake lamp lah, bisa jadi fog lamp belakang juga, bisa jadi third brake lamp, tinggal nanti nyambungin kabelnya aja mana gitu. Oh ya, sama wiper belakang tuh udah tak ganti pakai punya R3, soalnya kalau punya Karimun tuh yang kayak besi bolong-bolong gitu. Iya, kayak gitu. Panjang ya? Jadi kurang enak dilihat. Terus kemarin ya udah ternyata PNP sama punya R3 yang ada cover plastiknya biar lebih enak dilihat, pakai itu. Biar kelihatan lebih modern ya. Betul. Untuk interior yang udah dirubah apa aja mas? Interior itu audio pertama, head Audio. unit itu tak ganti dulu pakai Nakamichi, itu yang deckless, jadi cukup murah. Kemarin juga dapat bekas cuma 12.000. Terus Twitter itu juga pakai yang murahan, pokoknya nggak tahu mereknya apa. Kalau speaker samping baru pakai Pioneer. Terus tambahan subwoofer juga, itu lupa merek apa kemarin, sama powernya pakai ADS. Jadi budget murah. Budget murah. Yang penting ini sih didengerin udah enak gitu mas. Nggak melulu harus yang branded gitu. Untuk head unitnya itu juga single din itu mas? Iya, single din. Sama kemarin sebenarnya sempat beli speaker tambahan juga, cuma belum dipasang karena Karimun ini bawaannya emang cuma di depan doang 2. Jadi belakang tuh kayak kelihatan kedengerannya kosong gitu lah. Berarti di door trim belakang itu nggak ada speakernya? Nggak ada, itu gitu. Kalau yang dari Jepang sebenarnya ada tuh yang gantung di belakang. Oh iya, di atas ya. Makanya ada kayak bolongan buat bracketnya. Oke. Cuma nggak terpasang. Untuk Karimun sendiri tuh belakangnya tuh windownya masih memang engkol gitu ya mas? Iya, emang engkol. Tapi itu bisa diganti pakai, kalau misalnya dapat part yang dari Jepang itu ada ada switchnya gitu. Tinggal beli motornya aja sih paling di sini. Jadi power window ya. Itu. Berarti bawaan power window cuma depan aja ya? Iya, bawaan cuma depan doang.
Kemudian saya juga lihat di bagasi belakang itu kayak ada cargonetnya itu mas. Oh iya. Itu pakai cargonet apa mas? Itu yang universal gitu sih mas. Universal, ya? Itu juga cuma kayak buat penahan, soalnya bukan yang double kayak bisa Oke. taruh di barang gitu tengahnya. Itu kan ya terinspirasi dari mobil-mobil wagon lah. Wagon, ya, betul. Biasanya kan ada kayak gitunya. Nah akhirnya tak aplikasiin di sini gitu. Jadi tambah cakep sih mas. Iya. Jadi lebih culture gitu mobilnya. Sama ya paling ada beberapa tambahan ya kayak aksesoris di dashboard lah Ya. yang mendukung biar kelihatan agak mobil-mobil lama Iya. gitu loh. Apa aja mas itu mas? Itu kayak di tengah tuh ada panel yang ada hygrometernya, jam digital sama ada kompasnya. Kompas. Terus ada tempat koin yang tinggal tek-tek gitu. Oke, tarik doang, iya. gitu. Coin storage itu ya? Iya, coin storage kayak gitu. Oh iya, Jadi, saya juga tadi lihat jok itu juga udah nggak standar ya mas? Iya. Itu jok diapain mas? Itu cuma di retrim pakai semi paten gitu sih. Ini paten. Jadi yang aslinya fabric itu tetap masih bisa terjaga lah. Oke, berarti Gitu. itu dalamnya masih ada fabriknya itu. Dalamnya masih ada. Ya sebenarnya itu mungkin bagi orang yang berpatokan dengan OEM look banget bertentangan lah, Iya. karena harusnya kan menjaga standarnya. Cuma karena ini mobil harian dan mobil perang, kalau fabric kayaknya rawan banget kotor. Sayang ya, Mas? Iya sayang, jadi yaudah mending di cover. Udah dibersihin nanti kotor lagi. Iya gitu. itu. Oh ya, ini saya juga lihat ada dashcam ini juga mas. Oh iya, saya Ini tambahin dashcam Itu merek apa mas dashcam? merek apa ya? Pokoknya kemarin beli itu cuma 500.000. 200.000. Nah, Yang penting fungsinya lah ya mas. iya, yang penting fungsinya buat jaga-jaga deh Iya, kalau ada apa-apa di jalan. Buat safety juga di Ah, jalan. Untuk sektor bagian mesin mas, mesin ini yang udah dioprek nih apa aja nih? mesin cuma penggantian beberapa aja sih yang simpel-simpel kayak coil udah jadi coil racing, terus ada coil boosternya juga, sama replacement filter itu juga pakai Apex. Sama ya paling busi juga ganti yang iridium. Busi Gitu iridium. aja. Untuk mesin Karimun sendiri itu ini karbu ya mas berarti ya? Iya, ini masih Karbu 4 silinder ya? 4 silinder. Untuk cc-nya 1000. 1000 cc. Malah sempet yang Estilo itu yang setelah ini kalau yang versi facelift-nya itu turun jadi 3 silinder. Oh gitu. Makanya beruntung pakai ini masih 4 silinder. Iya bener sih. Jadi suaranya juga lebih padat. Iya. Ya, ngomong-ngomong sama suara ini saya lihat untuk exhaust sistemnya juga udah ganti ya mas ini mas? Iya, udah ganti full sistem, pakai header itu custom. Kalau asli itu empatnya cuma pendek terus langsung satu. Nah, ini ganti yang agak panjang. Resonator juga udah ganti custom, sama pakai mufflernya itu dari NDK Exhaust. Untuk si mufflernya tuh NDK seri apa mas? Seri Promax. Promax ya. Suaranya juga adem sih. Maksudnya Adem. nggak Iya, bisik gitu. Enaknya itu. Sama ya paling problemnya jadi agak miring aja kalau Oh di iya, Karimun. oh iya. Saya tadi juga lihat knalpotnya tuh miring tuh kenapa mas biasanya mas? Karena mungkin bedanya kalau Karimun itu space antara ya kaki belakang sama bumper itu Buntutnya itu ya? Itu sempit banget. Pendek Jadi kalau mau lurus bisa pakai muffler yang sebenarnya pendek. Yang pendek. Cuma ini kemarin karena pingin yang karakternya adem, terus ya udah pakai yang panjang, nggak apa-apa miring. Tabungnya panjang, akhirnya dimiringin Iya, gitu ya, dimiringin. biar nggak offset ya. Iya. Oh ini sama saya juga lihat beberapa stiker-stiker yang ada di kaca depan sama belakang ini mas. Iya. Ini saya lihat juga looknya tuh kayak mobil CBU gitu mas. Oh iya, itu itu ada bikin atau beli jadi atau gimana? beli jadi itu mas. Beli jadi. Kebetulan tuh dapat nemu juga yang murah di Shopee dan itu harganya per stiker 10 ribuan, sedangkan kalau di toko lain tuh kebanyakan jual 25.000. Oh gitu. Dan kebetulan dapetnya juga kualitasnya yang baik, kayak stiker yang kayak CBU di belakang itu, Iya. yang uji emisi itu udah berapa hampir setahun kayaknya itu masih awet. Masih Dan awet ya. Kadang kan dicuci juga Iya, pakai ini, betul. itu masih awet. Terus kalau yang di depan tuh ada stiker inspeksi pajak atau inspeksi kendaraan gitu, itu tempel dalam, sama stiker Japan Automobile Foundation itu juga tempel dalam. Jadi biar lebih kelihatan period korek ya mas. Biar ada Pada Jepangnya. zamannya seperti itu dan mobil CBU yang masuk ke Indo juga Iya. stikernya kayak gitu semua ya mas. Untuk keluh kesahnya pakai mobil ini selama ini gimana mas? Suka duganya gimana? Kemarin tuh pas dapet Karimun setahun pertama tuh enak tuh, nggak ada Enak, masalah. iya. Nah tahun kedua muncullah sempat turun mesin, Oke. terus kayak alternator bermasalah, radiator juga sempat bermasalah, kipasnya juga bermasalah, dan bahkan ini kipasnya lagi nggak pakai extra fan-nya, lagi nggak pakai punya Karimun, pakai Pakai punya
Avanza, padahal extra van-nya Karimun tuh dipakai di mobil mana-mana. Iya, betul. Jadi teman-teman kalau misal tahu banyak mungkin mobil-mobil yang selain Karimun pakai extra van-nya Karimun ya. Iya, karena putaran itu kenceng banget. Ya. Ini malah kebalikannya pakai Avanza. Kenapa Mas? Kenapa pakai Avanza? Karena ya itu karena universal, banyak yang pakai punya Karimun, harganya kan otomatis naik. Nah, kemarin pas lagi kebetulan nggak ada duit, terus ya udah pakai punya Avanza gitu. Sama ya problemnya karena ini CC kecil, jadi hentakan AC-nya tuh berasa. Kalau kita nyalain AC itu langsung hentak gitu. Berat ya, kerasa berat gitu ya. Tapi itu bisa diakalin juga sih, ganti puli, banyak yang jual puli V2 gitu. Cuma AC-nya itu dampaknya nanti kalau ganti puli V2, AC-nya itu dinginnya telat. Ukuran lama ya. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya gimana Mas ini Mas? Kalau mungkin kalau misalnya orang mau ngambil, kalau dibandingin sama LCGC bisa dibilang ya lumayan agak jauh lah konsumsi BBM-nya, cuma ya masih bisa dibilang irit gitu. Irit ya. Sekelas 1000 cc pakai karbu ya. Kalau mau dibandingin 1000 cc yang sekarang ya udah beda jauh ya. Tapi enaknya perawatannya masih murah karena ini kan mesin juga sama kayak Katana, sama kayak Carry, jadi spare partnya berlimpah ya. Ini nextnya gimana Mas? Ada project apa lagi Nextnya ya kalau misalnya ada rezeki yang lebih ya pengen ngambil part yang dari Jepang, karena emang ada yang jual juga di Indo, orangnya yang bisa ngedatengin itu kayak add-on body kit, terus dalam gitu kayak dashboard dan setir itu kan juga beda. Ada yang kalau yang dari sana ada airbagnya. Nah, kalau di sini dipangkas semua deh. Kayak spion tuh juga ini kan ya pakai punya Carry lah, belum retract juga. Kalau yang di Jepang tuh udah retract, jadi lebih enak lah sebenarnya. Mungkin nambah-nambahin perintilan-perintilan. Iya, nambah-nambahin perintilan dulu. Biar lebih proper ya Mas. Iya, kayak gitu. Oke, mungkin jadi sekian dulu review singkat si Karimun Orange ini dengan Mas Bening. Jadi teman-teman bagi yang kepo sama Mas Bening atau Mas Samudra Hakim ini bisa cek di channel YouTube-nya beliau, di apa Mas namanya? Namanya Samudra Hakim. Itu ada video tentang ini juga Mas? Iya, ini kebetulan nih jadi project car di channel saya, jadi ya adalah video-video modif ini modif itu gitu. Oke, jadi teman-teman kalau ada yang kepo untuk lihat step by step modifikasi si Karimunnya ini bisa cek di channelnya Mas Samudra Hakim ini. Nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, jadi sekian dulu video saya kali ini. Bagi teman-teman yang barusan mampir, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like. Dan bila ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.